Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Diadirita Pusworo dari kelas 1B Akuntansi Manajerial. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai bab 10, yaitu pengarahan. Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting yang dipergunakan dalam suatu organisasi atau usaha. Pengarahan adalah menjamin kontinuitas perencanaan, membudayakan prosedur standar, menghindarkan kemungkinan yang tak berarti, membina disiplin kerja, dan membina motivasi yang terarah. Pengarahan yang baik dari atasan akan mudah diterima oleh para bawahan, sehingga arahan yang diberikan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik pula, sehingga tujuan organisasi atau usaha yang diinginkan dapat dicapai secara maksimal. Pelaksanaan pengarahan tidak dapat terlepas dari pembagian kerja, wewenang, dan tanggung jawab, disiplin, serta kesatuan perintah. Definisi pengarahan. Menurut Reineke dan Scholl, tahun 1990, mengartikan pengarahan sebagai usaha mendorong bawahan dalam mencapai tujuan perusahaan. Definisi ini sangat sederhana, yaitu mendorong bawahan. Namun dalam praktiknya menjadi permasalahan yang sangat kompleks, sebab seorang manusia bukanlah sebuah mesin yang akan menerima begitu saja perlakuan-perlakuan terhadap dirinya. Seorang manusia memiliki watak, sikap, perilaku, perasaan-perasaan sentimental yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Definisi lain dari pengarahan yaitu merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Prinsip-prinsip pengarahan. Yang pertama ialah prinsip mengarah kepada tujuan. Maksudnya, setiap suatu usaha atau organisasi pasti memiliki tujuan, baik tujuan untuk mendapatkan keuntungan maupun sekedar tindakan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya pengarahan dari atasan kepada bawahan. 2. Prinsip keharmonisan dengan tujuan. Maksudnya, dalam suatu usaha atau organisasi perlu adanya keharmonisan antara pimpinan dan para pekerja yang satu dengan lain agar tercapainya tujuan semaksimal mungkin. 3. Prinsip kesatuan komando. Di dalam suatu usaha, untuk setiap tindakan, setiap petugas harus menerima perintah hanya dari seorang atasan saja. Bila tidak, berarti wewenang dikurangi, disiplin terancam, ketertiban terganggu, dan stabilitas sedang mengalami ujian. Jika perintah datang dari satu sumber, maka setiap orang juga akan tahu kepada siapa ia harus bertanggung jawab, sesuai wewenang yang telah diberikan kepadanya. 4. Prinsip pembagian kerja. Tujuan pembagian kerja adalah agar usaha yang sama dapat diperoleh hasil kerja yang baik. Pembagian kerja dapat membantu pemusatan tujuan. Di samping juga merupakan alat terbaik untuk memanfaatkan individu-individu sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. 5. Prinsip wewenang dan tanggung jawab. Semua wewenang tentu harus disertai tanggung jawab terhadap atasan atau terhadap tujuan yang hendak dicapai. Antara wewenang dan tanggung jawab harus seimbang.
sehingga setiap orang dapat memberikan tanggung jawab sesuai wewenang yang diberikan kepadanya. 6. Prinsip tertib dan disiplin. Hakikat dari kepatuhan adalah disiplin, yaitu melakukan apa yang sudah disetujui bersama antara pimpinan dan petugas atau para pekerja, baik persetujuan yang tertulis, lisan, maupun yang berupa peraturan-peraturan atau kebiasaan-kebiasaan. 7. Prinsip semangat kesatuan. Dengan adanya semangat kesatuan yang teguh, maka setiap orang akan bekerja dan senang dan memudahkan timbulnya inisiatif dan prakarsa untuk memajukan usaha. 8. Prinsip keadilan dan kejujuran. Keadilan dituntut misalnya dalam penempatan tenaga kerja yang harus benar-benar dipertimbangkan berdasarkan pendidikan, pengalaman, dan keahlian seseorang. Kecuali itu, keadilan juga dituntut dalam pembagian pendapatan atau upah, sesuai dengan berat atau ringannya pekerjaan dan tanggung jawab seseorang. Kejujuran dituntut agar masing-masing orang bekerja pertama-tama untuk kepentingan bersama dari usaha yang dilakukan dan bukan mendahului kepentingan pribadi. Cara-cara pengarahan. Cara-cara pengarahan yang dilakukan dapat berupa 1. Orientasi, yaitu merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu, supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik. 2. Perintah, merupakan perintah dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya, untuk melakukan atau menanggulangi suatu kegiatan tertentu. 3. Delegasi, wewenang dalam pendelegasian wewenang ini, pimpinan melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahannya. Aspek-aspek dalam pengarahan. 1. Motivasi. Motivasi merupakan permasalahan yang unik, sehingga merupakan permasalahan yang mudah diucapkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan oleh para pemimpin atau para manajer. Namun demikian, betapapun sulitnya, memotivasi bawahan, baik secara individu maupun secara kelompok, tetap menjadi tugas dari para pemimpin dan manajer. 2. Kepemimpinan. Seorang pemimpin dapat mengarahkan karyawannya untuk menjalankan tugas mereka dan mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin dituntut harus bersikap adil kepada bawahannya dan mempunyai rasa sosial yang tinggi, serta bijaksana dalam mengambil keputusan. 3. Komunikasi. Komunikasi yang salah dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam mengartikan suatu arahan atau perintah, sehingga terjadi kesalahan pekerja dalam melaksanakan perintah atau tugasnya. Oleh karena itu, para pemimpin atau manajer harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi, agar perintah yang diarahkan dapat dimengerti oleh para pekerja. Komunikasi efektif harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Pesan harus dirancang dan disampaikan semenarik mungkin. 2. Pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada pengalaman yang sama sehingga sama-sama bisa dimengerti. 3. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi, komunikan, dan menjalankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut. 4. Harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan yang layak bagi situasi kelompok, ketika komunikan berada pada saat digerakkan untuk memberi tanggapan yang dikehendaki. Baik, segitu dulu penjelasan dari saya mengenai bab 10, yaitu pengarahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.